Atakmurunan nasa, apakah ini ayat ke-44 ya? Atakmurunan nasa, apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri untuk berbuat baik? Nah, bir itu artinya berbuat baik atau baik. Bir. Sinonimnya apa aja? Khair ya, khair baik. Apalagi? Toyib bagus. Ahsan, hasan juga baik. Ma'ruf juga baik. Tapi bir ini adalah pengertiannya berbuat baik apa? Sambil dia rela untuk melakukan pengorbanan itu aslinya. Kalau khair itu berbuat baik menurut Allah, yang belum itu baik menurut kita. Tapi kalau ahsan itu baik menurut kita, yang itu belum itu baik menurut Allah. Ihsan itu artinya bagus atau apa namanya, ihsan terawasi ya kan? Ihsan itu terawasi, atau ada definisi sendiri. Nah, kalau ma'ruf itu baik juga, tapi suatu yang dikenal baiknya baik oleh agama maupun apa? Masyarakat itu. Makanya bir ini perintahnya termasuk kepada kedua orang tua kan, birrul walidain. Kalau dalam ayat lain ihsanan, ihsanan. Kalau ihsanan itu seperti itu. Kenyataannya sepertinya kita ini sudah berbuat baik banget orang tua, tapi sebenarnya belum tentu. Nah, karena ihsan tadi kan, kalau khair baik menurut Allah, tapi belum tentu baik menurut kita. Tapi kalau ihsan baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Rasanya kita sudah membalas jasa orang tua. Belum kata Allah mah, ya kan? Belum kan. Menurut kita aja gitu kan. Kitanya aja gitu merasa. Perasaan. Untuk ihsan. Ya, ihsanan ya, ihsanan ya. Nah, itu karena pada umumnya seperti itu, ihsanan itu. Sudah gendong-gendong ibunya ke masjid, kayaknya udah terbalas jasanya. Belum, belum. Setiap bulan ngasih uang ke ibunya, bapaknya yang udah memang nggak punya penghasilan, ya kita ngasih uang pantas saja kita habis gajian, ya kan? Iya kan? Ya kan? Belum, itu mah sesuatu yang biasa, yang biasa. Orang tua kita itu, Pak, ngurusin kita tuh belain ngutang-ngutang. Loh iya kan? Lah iya kan, belain ngutang-ngutang. Nah, orang tua, kalau suruh ngutang buat orang tua kan masih ogah. Kan, Mbak, Pak, nggak ada, nggak punya duit. Ma, nggak punya duit, gitu doang kan cukup. Nah, makanya kan. Oh iya. Kalau orang tua anak 10 keurus, tapi orang tua 1 anak 10 nggak keurus. Nah, benar itu. Nah, itu betul, pasti belain ngutang-ngutang. Jadi tadi ya. Atakmuruna bil birri bil iman bi Muhammadin. Kenapa kamu perintahkan manusia untuk bil birri, berbuat baik, bil iman bi Muhammad? Kayak tadi Pak, para ulamanya kan, dia nyuruh kerabatnya untuk apa namanya, yang sudah Islam supaya tetap ikut dengan agama Nabi Muhammad. Tapi mereka sendiri mah enggak, gitu kan? Nah, ini, oh iya, ulamanya itu. Karena dia pikir ini udah Islam ya sudah taatannya Muhammad, gitu kan, seperti itu. Tapi mereka sendiri tidak. Tidak. Itu diantaranya para ulama mereka ya. Yang bahasa kitanya sekarang apa Pak? Ulama mereka itu pastor, rahib ya, pastor, rohib, pendeta. Ulama. Kalau kelasnya di kita tuh dia kan ustadz, dia pendeta kali ya. Iya, pendeta. Pastor, kiai gitu. Nah, itu ya. Jadi, kenapa kalian perintahkan pada manusia untuk berbuat baik, untuk beriman ya, supaya beriman dengan Nabi Muhammad. Watan sauna anfusakum, sementara kau lupakan dirimu sendiri. Kenapa kamu yang enggak dulu yang beriman gitu ya? Orang lain suruh iman, kerabat kamu suruh iman, ya kan? Suruh ruku bersama Nabi Muhammad, tapi kamu sendiri tetap kafir. Gitu. Tatsrokunaha, kalian meninggalkannya iman, ya, meninggalkan keimanan. Fala ta'murunaha, maka janganlah kalian memerintahkannya bihi dengannya. Wa antum, sedangkan kalian tatslunal kitab, membaca alkitab. Maksudnya tahu ayat Taurat, tuh at-Taurat. Nah, itu. Jadi pastinya kan ulama kan, tadi rohib tadi, pasti mereka membaca Taurat. Wa fiha, dan padanya apa Pak? Ibu tahu Taurat? Padanya Taurat itu ada al-wa'idu. Apa wa'idu Pak? Kalau wa'dun janji.
Wa'dun janji. Ini pernah dijelaskan sama Ustaz Samsudin. Jadi kalau wa'dun janji, kalau wa'idun itu artinya apa? Ancaman. Janji yang diancamkan itu wa'id, Pak. Janji tapi bentuknya ancaman itu. Awas lo, saya gebuk. Nah, itu namanya seperti itu kan. Itu. Janji juga kan? Janji. Nah, itu. Jadi di Taurat itu ada al-wa'idu, ada ancaman. Ancaman ala mukhalafatin atas bukan mukhalafatin pakai tanpa tanwin ya. Al mukhalafatil qauli, atas yang mempersisi ucapan. Al amala akan amalnya. Itu enggak ada titiknya ya, Pak. Itu bukan gomala itu. Cibusek itu dapus tuh titiknya itu. Iya, bukan gomala itu, amala itu. Iya. Perkataan berselisih kepada perbuatan. Omdo. Nah itu, nah ini. Inilah sifat sejatinya mereka para ulama dari Bani Israil atau dari ahli kitab. Itu. Jadi itu ada ancaman di Taurat itu sudah ada ancaman ya, sudah ancaman buat para ulama mereka yang memperselisih ucapan dengan perbuatannya ya. Kalau di Quran juga dijelas ada ancamannya apa di Quran, Pak? Murka Allah, surat apa itu yang ancaman di Quran? Nah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa ancamannya? Kaburo maqtan, itu sangat besar, murka gitu artinya, Pak. Kaburo maqtan, sangat besar murka. Indallahi, di sisi Allah, antakulu, akalah kalian mengatakan malah ta'alun, apa yang tidak mereka apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi Quran juga ada sama. Murka, kaburo maqtan tadi, kaburo maqtan indallah. Murka Allah sangat besar pada orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Di Taurat juga ada. Ya, ada. Sama ya. Lanjut. Afala taqilun. Ini juga bahasa kasar ya, bahasa menyalahkan tapi tadi ahli kitab. Maka apakah bagaimana artinya tuh? A-nya A-nya kan apakah? Fa-nya makalah tidak ya. Maka apakah kamu tidak punya akal? Itu arti aslinya tapi ada arti yang tersirat di sini dan lebih tepat lagi. Emang kamu nggak ngotak? Sama itu. Ya itulah seperti itu. Karena ini bahasa marah sebenarnya. Ini bahasa marah kan. Nggak punya otak. Kan akal kan otak kan. Kamu nggak ngotak apa gitu ya, seperti itu. Lebih keras lagi. Karena kalau buat kita Allah nggak menggunakan bahasa itu, pakainya afala tatafakkarun ya, afala atau apa? Apakah kalian tidak berpikir buat kita? Tapi kalau untuk ahli kitab afala taqilun, maka apa kalian tidak berakal gitu ya. Karena tadi mengatakan apa yang tidak kerjakan. Iya, omdo tadi ya. Apa su'un atau su'a fi'likum gitu ya. Su'a fi'likum artinya enak. Su'a fi'likum. Sangat buruk perbuatan kalian. Su'a fi'likum. Sangat buruk perbuatan kalian. Kalau kita bacanya su'un fi'lukum, kalau kita baca su'un fi'lukum artinya buruk itu perbuatan kamu, tapi kan nggak enak ya, nggak pas. Yang paslah su'a fi'likum. Sangat buruk perbuatan kalian. Fatarji'u, maka kembalilah kalian. Kembali apa? Bertobat. Jangan terus-menerus ngajak orang berbuat baik tapi melupakan diri sendiri ya. Jarkoni orang Jawa bilang. Kang Penny nggak tahu jarkoni kan? Gimana? Bukan iso ngajar, iso ngujar. Ngujar tuh ngomong. Kalau ngajar tuh ngajar, ya kan? Iso ngujar, ra iso nglakoni gitu. Nah itu ngajar itu ngajar. Kalau ngujar tuh ngomong, ngujar. Iso ngujar, ra iso nglakoni. Nah kan ini bahasanya itu kan mengatakan tapi tidak mengerjakan, berarti kan iso ngujar, iso nglakoni. Nah kayak lilin.
Dia menerangi tapi dia terbakar. Maka perintahnya tadi fatarji'u, maka hendaknya kalian kembali. 10 menit lagi ya. Jadi baca aja cukup nih kayaknya ya. Fajumlatul nisyan, maka susunan kalimat nisyan tadi Pak. Mana nisyan tadi? Watan sauna anfusakum itu ya, itu jumlah namanya susunan kalimat. Lengkapnya kan watan sauna anfusakum. Sementara kalau lupakan dirimu sendiri, itu mahal istifham, menempati tempatnya istifham al ingkari. Paham nggak maksudnya Pak? Dia menempati tempatnya istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan yang bernada perintah untuk mengingkari gitu. Perintah bernada mengingkari gitu. Misalnya gini, kalau di sini kan bahasanya tadi apakah atau ata murunasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu perintahkan pada manusia untuk berbuat baik sementara kamu lupakan diri kamu sendiri? Maksudnya jangan gitu kan. Jangan kamu perintahkan pada orang berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Jadi perintah untuk mengingkari kelakuannya itu maksudnya. Perintah untuk mengingkari itu ya. Bentuknya perintah tapi ada makna untuk pengingkaran seperti itu. Lanjut. Udah habis kan? Udah selesai ya? Sudah selesai ya. Alhamdulillah nih ya. Udah. Alhamdulillah para ikhwan tadi ya sekitar membaca dan menerjemahkan ya dari surat apa namanya Al-Baqarah ayat 41 hingga 44 tentang tafsir Jalalain ya, Jalalain itu kurang lebihnya seperti itu ya. Dari dimulai dari ayat ke-40 sebenarnya ya. Ini seruan pada Bani Israel yang di dalamnya itu adalah dari anak cucunya Yakub. Anak cucu Yakub. Di situ ada ahli kitab, ada Yahudi, ada Yahudi dan Nasrani. Perintahnya sama ya dengan umat Nabi Muhammad ya, yang itu sebenarnya khitabnya sana seluruh umat, bukan Bani Israil doang ya, Arab ya, Azami. Perintahnya adalah aminu ya, berimanlah kalian semua. Tapi khusus untuk mereka pada waktu itu bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan minal Quran, dari Quran. Nah, karena mereka pada waktu itu memang banyak sudah merasa cukup dengan Tauratnya, cukup dengan Injilnya. Nah, sebenarnya merasa cukupnya itu bukan karena semata-mata iman dengan Taurat Injil, tapi karena apa? Pengingkaran ya. Karena pengingkaran dengan sebagian isi Taurat, pengingkaran dengan sebagian isi Injil. Apa yang diingkari isi Taurat dan Injil? Tadi tentang masalah tauhid dan sifat-sifat Nabi Muhammad itu sebenarnya.